Selamat pagi. Sebelumnya saya terkait perlindungan dalam menyelesaikan masalah bila dilakukan sekolah. Sebelum kita masuk ke wawancaranya, saya persilakan untuk Ibu memperkenalkan. Terima kasih. Saya langsung memperkenalkan diri. Nama saya Emilia Emma Uran. Saya Kepala PPD Satuan Pendidikan Formal SD Polda. Baik, kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau didikan? Dan yang selama ini saya lakukan itu jika ada persoalan yang diajukan atau dilaporkan dari pihak dewan guru ataupun dari orang luar, setelah memperoleh masalah baru bisa lanjuti. Jadi yang dilakukan selama ini adalah apabila ada masukan dari dewan guru tentang masalah, Ya, betul. lalu disikapi dia. Ibu, yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi itu yang pertama, setelah mendapat masukan dari para guru atau orang luar, maka saya juga harus mengenali dulu persoalannya, persoalannya seperti apa. Setelah itu saya juga harus mengenali dulu nilai-nilai yang bertentangan dengan persoalan yang dialami berkaitan dengan dilema etika tersebut. Setelah itu saya juga harus tahu dulu siapa-siapa yang terlibat dalam persoalan itu. Lalu setelah itu mengumpulkan data-data kebenarannya sesuai dengan persoalan yang diajukan. Setelah itu baru mencoba untuk menyelesaikan kasusnya. Setelah itu tindak lanjut yang harus diberikan kepada mereka, dan pada akhirnya juga harus melihat kembali tindak lanjut yang kita sudah sepakati bersama. Jadi yang biasa Ibu lakukan adalah yang pertama mengenali dulu judul permasalahannya, lalu mengenali nilai-nilai yang bertentangan atau yang berhubungan dengan masalah tersebut, siapa yang terlibat, lalu mengumpulkan data-data, lalu selanjutnya menyelesaikan dan menindaklanjuti, setelah itu mengevaluasi. Gitu, Ibu? Ya. Yang berikut langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama. Jadi yang pertama, setelah mendapat laporan, maka saya juga harus mengumpulkan data kebenaran sesuai dengan apa yang dilaporkan. Setelah itu saya juga harus mengidentifikasi dulu persoalannya yang berkaitan dengan etika tersebut, lalu merencanakan penyelesaiannya dan sekaligus tindak lanjutnya. Setelah itu melihat kembali atau mengevaluasi kembali tindak lanjut yang telah dibuat, sehingga bisa menentukan mana benar mana salah. Baik, jadi yang dilakukan yaitu mengumpulkan data kebenarannya, mengidentifikasi persoalan, lalu berusaha untuk menyelesaikannya, lalu menindaklanjuti persoalan, selanjutnya dievaluasi untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Baik Ibu, yang berikut hal-hal apa saja yang selama ini
Ibu menganggapnya efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema tersebut? Saya anggap efektif itu yang pertama, kita harus mengumpulkan data sesuai dengan itu sehingga kita bisa merencanakan penyelesaiannya serta tindak lanjutnya. Jadi harus kumpul dulu data-datanya, lalu identifikasi masalahnya yang berkaitan dengan etika tersebut, lalu berusaha untuk menyelesaikan dan tindak lanjutnya seperti apa. Baik Ibu, jadi yang dianggap efektif itu yang pertama itu mengumpulkan data untuk menyelesaikan, merencanakan penyelesaian dan tindak lanjutnya, lalu mengevaluasi. Baik, yang berikut hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Yang menjadi tantangan itu bagi saya secara pribadi sebagai seorang ibu itu lebih banyak. Yang pertama menjadi tantangan pertama itu adalah rasa iba, rasa kasihan, rasa sayang. Itu yang menjadi tantangan terbesar bagi saya. Yang berikut juga tantangan yang tidak kalah itu kan soal kekeluargaan. Jadi agak menyulitkan untuk mengambilkan satu kesimpulan atau keputusan yang baik. Itu menjadi tantangan. Jadi yang menjadi tantangan untuk ibu selama ini, yang pertama itu adalah rasa iba, rasa kasihan, rasa kasih sayang terhadap yang membuat kesalahan, baik siswa atau guru. Lalu yang berikut itu masalah kekeluargaan. Baik, pertanyaan yang berikut Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Bagi saya selama ini untuk jadwal yang saya siapkan secara khusus tidak ada. Tetapi jika ada persoalan, ada laporan atau masukan, itu langsung diselesaikan, ditindaklanjuti sampai selesai, sampai akhir, sampai tuntas soal itu. Jadi Ibu belum atau tidak memiliki jadwal, tetapi ketika ada masalah, maka Ibu langsung menindaklanjuti masalah tersebut untuk diselesaikan dengan segera. Nah, baik Ibu, yang berikut, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Sebagai manusia, saya juga punya kekurangan, jadi saya tidak bisa menghadapi persoalan itu sendiri, tidak bisa menyelesaikan sendiri, tetapi ada yang pertama teman-teman guru yang selalu ada untuk bisa membantu bersama-sama menyelesaikan persoalan itu. Kalaupun sampai tidak selesai bersama teman-teman guru, maka ada lagi yang harus didiskusikan bersama, yaitu atasan, yaitu dalam hal ini Bapak Pengawas Sekolah, sehingga bisa intinya bahwa bisa menyelesaikan persoalan itu dengan bantuan dari teman-teman guru dan juga dari Bapak Pengawas. Baik Ibu, jadi faktor yang atau orang yang mempermudah dan membantu Ibu selama ini adalah Ibu bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman-teman guru untuk menyelesaikan masalah itu, dan juga Bapak Pengawas selaku pimpinan ya. Ini terakhir pertanyaan Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil yang saya rasa kekurangannya itu bahwa saya tidak memiliki agenda khusus, jadwal khusus untuk harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan etika tersebut. Sehingga ke depannya saya bisa menyiapkan atau merencanakan jadwal atau agenda khusus, entah itu bulanan, entah itu tribulan, tetapi itu harus direncanakan satu agenda khusus untuk yang berkaitan dengan penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan dilema etika ini. Lalu saya juga harus menyiapkan juga jadwal jika ada persoalan, maka jadwal untuk para guru memberikan pembinaan kepada peserta didik teristimewa berkaitan dengan dilema etika ini, sehingga kedepannya tidak
tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi ada dibuatkan jadwal khusus penyelesaian persoalan, juga dibentuk kelompok-kelompok dengan para pendampingnya masing-masing, para guru untuk bisa memberikan pembinaan pencerahan berkaitan dengan dilema etika itu kepada anak-anak didik, sehingga mereka ini anak-anak didik juga bisa memahami dan kedepannya itu bisa lebih baik. Baik, jadi yang menjadi pembelajaran untuk ibu adalah ibu akan membuat agen khusus untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dan juga menyiapkan jadwal untuk guru memberikan pembinaan kepada siswa yang melakukan atau yang menemukan masalah. Gitu, Bu. Baik, Ibu, dengan demikian wawancara kita hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan kolaborasinya. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai hari ini. Sebelum saya wawancara, saya persilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Terima kasih atas kepercayaan Ibu mau mewawancarai saya. Nama saya Lucia Suba SAG. Saya Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Katolik Tenoro. Ya. Jadi wawancara saya ini terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Flores Timur yang saat ini sedang mengikuti pendidikan. Jadi tugas kami ini di modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Saya akan mewawancara Ibu terkait kebijakan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebajikan universitas. Baik Bu, jadi pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Ibu, selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu. Yang pertama, saya harus menganalisa atau mendalami dulu kasusnya dengan cermat. Apa kebenaran masalahnya, siapa yang membuat masalah, mengapa, kapan. Yang penting saya bertanya dengan 5W1H itu. Lalu yang kedua, saya mesti menganalisa kasus ini bertentangan dengan aturan sekolah atau tidak, bertolak belakang dengan budaya positif sekolah atau tidak. Kalau masalahnya bertentangan dengan budaya positif atau aturan sekolah, maka saya harus menolak. Saya harus mengatakan tidak pada masalah itu. Kemudian saya juga harus berpikir bahwa apa dampak masalah ini bagi kenyamanan sekolah sebelum mengambil keputusan. Jadi saya harus berpikir bahwa keputusan yang nanti saya ambil itu harus mengutamakan kenyamanan sekolah, mengutamakan kepentingan peserta didik, dan juga kepentingan masyarakat umum. Ya, baik Ibu, jadi yang Ibu lakukan selama ini adalah yang pertama itu menganalisis dulu masalahnya, lalu menganalisis apakah masalah tersebut bertentangan atau tidak, lalu bagaimana dampaknya terhadap sekolah, terhadap peserta didik, dan juga masyarakat, Ibu. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua,
Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk mengambil keputusan yang dua-duanya mengandung nilai benar dan mengandung nilai kebajikan, maka yang pertama saya harus melihat kasus yang mempunyai dampak positif paling banyak. Saya harus melihat kasus yang berdampak positif paling banyak, yang tidak merugikan sekolah, juga tidak merugikan siswa. Lalu saya harus menyingkirkan kepentingan pribadi. Contohnya, misalnya yang membuat kasus itu anak saya. Kalau dia bersalah ya tetap saya harus mempersalahkan itu dan saya utamakan kepentingan. Oke, baik. Jadi yang biasa Ibu lakukan selama ini, Ibu harus Ibu melihat dari masalah itu dampak positif yang paling banyak bagi sekolah dan menyingkirkan kepentingan pribadi dalam masalah tersebut. Begitu ya, Bu? Iya. Oke, baik. Yang berikut, pertanyaan yang berikut, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Biasanya masalah itu kan kadang kita dengar dari orang lain, bukan kita lihat sendiri. Kalau masalahnya kita dengar dari orang lain, saya mesti panggil orang yang membuat masalah dan saya tanyakan tentang kebenaran masalah yang dia buat sesuai dengan apa yang saya dengar. Saya dengar dulu pengakuan dari yang membuat salah. Kadang yang berbuat salah juga memberikan keterangan yang kurang tepat, tapi kadang juga yang membuat masalah juga memberikan dengan tepat. Setelah saya menyelidiki yang membuat kasus, saya tanya ulang lagi kepada yang mendengarkan atau yang melihat langsung. Saya tanya pada orang yang melihat langsung kejadian atau yang menyaksikan masalahnya. Saya kawinkan dua-duanya. Terus Begitu ya. lalu selanjutnya, setelah melihat kasusnya masalah itu dengan tepat, untuk mengambil langkah, saya juga tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri. Saya punya langkah seperti tadi. Saya analisis apa masalah ini bertentangan dengan aturan sekolah atau bertentangan dengan budaya positif sekolah, atau merugikan sekolah atau tidak. Lalu saya mengambil keputusan ini, apa tidak berdampak buruk pada orang yang membuat masalah. Saya harus mempertimbangkan ini betul. Saya juga kadang tidak mengambil keputusan sendiri. Saya bisa meminta pendapat dari tokoh agama, atau tokoh pendidik, atau tokoh masyarakat, minta pendapat. Tetapi keputusan tetap ada pada saya sebagai pimpinan di lembaga ini, dengan memperhatikan, meminimalisir akibat buruk yang terjadi dari keputusan saya ini. Baik Ibu, jadi yang biasa Ibu lakukan itu yang pertama memanggil orang yang bermasalah, lalu menyelidiki kebenarannya, juga membuat pendekatan dengan saksi kejadian. Lalu selanjutnya meminta pendapat dari tokoh-tokoh agama dan juga tokoh-tokoh masyarakat sebelum mengambil keputusan baru. Oke. Nah, yang berikut hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif itu, yang pertama, saya harus menyelidiki kasus. Yang kedua, saya mempertimbangkan baik buruknya keputusan yang saya akan ambil. Saya mempertimbangkan baik atau buruknya keputusan yang akan saya ambil, dengan memperhatikan
peraturan sekolah, etika, budaya lama holot, budaya positif sekolah. Lalu tentu saya harus mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan bersama atau kepentingan lembaga pendidikan dengan tetap memperhatikan juga masa depan siswa jika yang membuat masalah itu adalah siswa. Yang terakhir bahwa saya harus mengambil keputusan sebijaksana mungkin untuk tidak merugikan siapapun di dalam lembaga pendidikan ini maupun stakeholder. Oke Bu, jadi hal-hal yang biasa dipertimbangkan itu adalah mempertimbangkan baik buruk keputusan yang diambil dengan memperhatikan budaya sekolah, aturan sekolah, dan mengutamakan kepentingan sekolah peserta didik. Lalu apabila masalahnya dari siswa, maka ibu juga mempertimbangkan tentang masa depan siswa. Oke. Yang berikut Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang pertama adalah soal emosional saya. Soal emosional. Yang pertama, saya harus menetralkan emosional saya dengan keputusan yang, dengan hati yang lapang, dengan otak yang berpikir positif. Kemudian yang kedua, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Yang pertama tadi saya sudah sampaikan. Yang kedua, emosional. Yang kedua, merasa kasihan, merasa kasihan dengan yang membuat masalah. Merasa kasihan dengan yang membuat masalah. Jika saya mengambil keputusan ini, bagaimana dia? Ada rasa batin. Yang ketiga, mungkin terikat rasa keluarga begitu. Terikat rasa keluarga. Saya mengambil ini anak saya, atau ini saya punya saudara, ini saya punya keluarga dekat. Itu tantangan. Jadi yang menjadi tantangan bagi ibu selama ini yang pertama emosional ibu sendiri ya. Saya tidak boleh mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Lalu yang berikut itu ibu merasa prihatin dengan yang membuat masalah. Lalu yang berikut ada rasa keterikatan rasa keluarga kepada yang membuat masalah. Oke ibu. Yang berikut, apakah ibu ada memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah, atau apakah ibu langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat apabila ada masalah yang terjadi? Baik, pada dasarnya saya tidak ada program atau tidak ada jadwal untuk menyelesaikan masalah. Saya menyelesaikan masalah kalau sudah ada masalah. Kalau ada masalah dulu baru saya membuat penyelesaian. Kalau masalahnya ringan, saya langsung menyelesaikan saat itu di tempat kejadian. Tapi kalau masalahnya berat, maka saya harus pakai langkah-langkah tadi. Saya selidiki dulu dari pelaku, dari saksi, minta pendapat orang dulu. Saya harus merujuk pada aturan sekolah, juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai saya mengambil keputusan tidak sesuai dengan undang-undang juga. Jadi dari undang-undang, dari peraturan sekolah, dari budaya positif sekolah, dan juga budaya yang berlaku, budaya lama holot yang berlaku di sekolah. Jadi ibu belum tidak ada jadwal ya dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah baru diselesaikan. Baik ibu, yang berikut, apakah ada faktor-faktor? Memang tidak ada jadwal, tetapi dalam program atau rencana
sekolah itu ada penyelesaian kasus-kasus itu ada rujukan untuk harus segera menyelesaikan masalah-masalah tersebut, tapi tidak terbuat dalam program atau jadwal yang baik. Ya. Kita lanjut saja ya. Oke. Yang berikut, apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Ada orang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu ibu dalam proses pengambilan keputusan. Baik. Yang mempermudah saya itu kita di negara kita punya undang-undang. Lalu di sekolah punya peraturan sekolah. Lalu kita juga punya budaya-budaya positif sekolah. Lalu kita juga punya etika. Sebagai sesama manusia kita punya etika moral. Dari segi agama juga kita punya aturan. Jadi lalu kita juga punya tokoh-tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat. Itu yang mempermudah saya untuk mengambil. Ya baik Ibu, jadi faktor-faktor yang bisa membantu Ibu selama ini yaitu ada undang-undang, lalu ada peraturan sekolah, lalu ada budaya positif, juga ada etika-etika. Ada teman-teman guru yang punya pikiran-pikiran baik, kita tidak saling berbagi. Iya, dan baik Ibu, ini yang terakhir pertanyaannya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ketik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Pengalamannya yang pertama, saya harus mengambil keputusan dalam tidak boleh dalam keadaan emosi. Yang kedua, saya harus selidiki betul-betul pokok permasalahannya. Yang ketiga, saya harus betul-betul mengaitkan antara masalah dengan aturan sekolah, aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, dalam mengambil keputusan, saya harus mengambil keputusan sebijaksana mungkin dan tentu mengutamakan kepentingan banyak orang atau mengutamakan kepentingan sekolah dan juga memikirkan masa depan siswa atau guru yang membuat masalah. Jadi pembelajaran yang sudah Ibu petik itu ada tidak mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Yang berikut keputusan yang diambil sesuai dengan aturan sekolah dan juga undang-undang. Lalu mengambil keputusan sebijak mungkin dengan mengutamakan kepentingan sekolah, kepentingan siswa dan kepentingan guru yang bermasalah. Gitu ya Bu? Lalu bisa juga mendengarkan pikiran-pikiran dari tokoh-tokoh yang dipandang baik dalam masalah. Baik, jadi Ibu wawancara untuk hari ini saya rasa cukup. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih Ibu.